Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. How have you been? I hope you all are fine and always happy. Amin. Well, before learning, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Okay, I believe that you have been ready to study with me. Your handphone, your notebook, your laptop that can support our online learning process today, inshallah. Okay, let's study English. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Heri Purnomo Official. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Sebelum melanjutkan ke materi sekarang, untuk membuat pembelajaran ini lebih berkembang, silahkan bantu dulu like, share, komen, dan subscribe, karena makin berbanyak berbagi hal-hal yang baik, maka semakin bertambah pula pahala buat kita. Oke, langsung aja ke materinya. Materi kita hari ini adalah describing people, animals, and things using adjective. Mendeskripsikan orang, hewan, benda menggunakan adjective. Nah, sebelum kita mendeskripsikan orang, hewan, dan benda yang ada di sekitar kita, kita harus dulu apa itu adjektif. Adjektif dalam bahasa Indonesia yaitu kata sifat. Jadi, adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda, atau pronoun atau kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, atau benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita contoh beberapa kata sifat atau adjektif. Di sini Bapak akan memberikan beberapa contoh kata sifat yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada kata beautiful, cantik, ugly, jelek, handsome, tampan ataupun ganteng, big, besar, small, kecil, long, panjang, short, pendek, large, luas, narrow, sempit, clean, bersih, dirty, kotor, tidy, rapi, messy, berantakan, happy, bahagia ataupun senang, sad, sedih, poor, miskin, rich, kaya, wild, buas, tame, jinak, hard, keras, soft, lembut, interesting, menarik, boring, membosankan, good, bagus, bad, jelek, smart, pintar ataupun pandai, stupid, bodoh, expensive, mahal, cheap, murah, shady, rindang, sunny, cerah, angry, marah, patient, sabar, noisy, ribut, calm, tenang, friendly, ramah, rude, kasar, diligent, rajin, lazy, malas, busy, sibuk, leisure, senggang, cute, mungil ataupun imut, adult, dewasa, wonderful, menakjubkan ataupun hebat, usual, biasa, playful, suka bermain, passive, pasif, terus ada yang muda, dan yang terakhir ada kata old, tua. Nah, itulah beberapa contoh kata sifat yang umum digunakan, yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan orang, hewan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang bagaimana mendeskripsikan orang, hewan, ataupun benda-benda dengan menggunakan adjektif? Untuk membuat kalimatnya kita bisa menggunakan pola sebagai berikut. Polanya yaitu subjek, lalu kita tambahkan to be, lalu kita tambahkan adjektif. Subjek di sini bisa noun, bisa pronoun. Kalau noun
bisa kata benda, nama orang, nama hewan, atau nama benda itu sendiri. Kalau pronoun adalah kata ganti seperti I, you, they, we, she, he, and it. Nah, itu adalah kata ganti yang bisa kita gunakan sebagai subjek. Lalu kita tambahkan to be. To be di sini ada is, ada am, ada are. Untuk menggunakan to be ini, kita tidak boleh menggunakan subjek yang salah, baik noun ataupun pronoun. Untuk to be is, kita menggunakan she, he, and it. She is, he is, it is. Lalu ada to be am atau to be yang kedua, subjeknya harus menggunakan I. I am. I am. Untuk am ini hanya satu kata ganti, yaitu I saja. Lalu to be are di sini ada subjek berupa they, we, and you. Jadi bisa kita gunakan they are, we are, you are. Jadi kalian jangan tertukar menggunakan to be ini. Lalu baru kita tambahkan adjektifnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita buat kalimat sesuai pola tersebut. Contoh kalimat yang pertama, you are beautiful. Kamu cantik. Nah, you di sini sebagai subjek, lalu ditambah to be are, lalu kita tambahkan adjektif berupa beautiful. Contoh kalimat yang kedua, Andi is smart student. Andi siswa yang pintar. Andi sebagai subjek, is itu adalah to be-nya, smart itu adalah adjektifnya. Lalu kalimat yang ketiga, my classroom is clean. Kelas saya bersih. My classroom itu adalah subjeknya, is itu adalah to be-nya, dan clean itu adalah adjektifnya. Lalu contoh yang terakhir, I am handsome. Saya tampan. I subjeknya, am adalah to be-nya, dan handsome adalah adjektif atau kata sifat. Jadi itulah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan orang. Nah, sebagai catatan, jika kalian ingin membuat kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat negatif, kalian bisa menggunakan not setelah to be-nya. Contoh yang tadi, you are beautiful menjadi you are not beautiful. Andi is smart student menjadi Andi is not smart student. My classroom is clean. Negatifnya menjadi my classroom is not clean. I am handsome. Untuk negatifnya bisa menambahkan not, jadi I am not handsome. Jadi menambahkan to be, menambahkan not setelah to be. Jadi not tersebut artinya tidak. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan hari ini cukup sekian. Jangan lupa di share dan di subscribe. Nah, untuk memahami lebih jelas, silahkan kerjakan latihan berikut. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.